Selamat pagi, selamat hari baru, salam bahagia dan tetap sehat. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu ada bersama kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang menyertai kita. Bukalah hati Anda untuk kehendak Allah. Biarkanlah Dia membimbing Anda sepanjang hari ini. Percayalah juga bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah darinya. Terimalah anugerahnya untuk sepanjang hari ini. Rezeki Anda datang dari Allah. Mari kita membuka hati kepada Allah. Kemurahan hati Allah, manusia yang iri hati. Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang memberi banyak hal kepada kita, berkat, rezeki, kelimpahan. Allah murah hati. Murah hati dapat diartikan sebagai suatu sifat yang suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, lemah lembut, suka menolong, dan baik hati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, Allah yang memiliki sifat yang suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, lemah lembut dan baik hati kepada kita. Ia selalu memberkati kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Posisinya adalah Allah itu murah hati, memberkati manusia. Manusia yang diberkati justru iri hati. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1866 di sana dikatakan, kebiasaan buruk dapat digolongkan menurut kebajikan yang merupakan lawannya, atau juga dapat dihubungkan dengan dosa-dosa pokok yang dibedakan dalam pengalaman Kristen menurut ajaran Santo Yohanes Cassianus dan Santo Gregorius Agung. Mereka dinamakan dosa-dosa pokok karena mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Dosa-dosa pokok adalah 1. Kesombongan, 2. Ketamakan, 3. Kedengkian, 4. Kemurkaan, 5. Percabulan, 6. Kerakusan, 7. Kelambanan atau kejemuan atau asedia. Itu adalah dosa-dosa pokok. Contoh dosa iri hati dan dosa lain setelahnya. Dosa-dosa pokok kita tahu mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk lain. Demikian juga iri hati mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan buruk lainnya. Orang yang iri hati pasti akan jatuh ke dalam dosa yang lain. Misalnya Adam dan Hawa iri dengan Allah yang Maha Tahu, dan muncul dosa yang lain, yaitu melanggar perintah Allah. Mereka makan buah terlarang supaya seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena iri kepada Allah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara-saudara Yusuf iri terhadap Yusuf karena Yakub lebih menyayangi Yusuf. Lalu karena iri mereka menjual Yusuf dan menjadi budak di Mesir. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri hati atas keberadaan Yusuf. Kain dan Habel adalah kakak beradik. Kain iri terhadap Habel karena Allah menerima persembahan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Di sini jelas Kain iri kepada Habel, lalu muncul dosa selanjutnya, Kain membunuh Habel. Saudara-saudariku yang terkasih, Raja Saul juga iri kepada Daud karena Daud bisa membunuh Goliat dan mengalahkan banyak musuh. Rakyat memuji-muji Daud. Karena iri, kemudian Saul jatuh kepada dosa berikutnya, yaitu mencoba membunuh Daud berkali-kali. Iri hati adalah dosa pokok yang menimbulkan dosa lainnya. Injil hari ini Matius bab 20 ayat 1-16 berbicara tentang kemurahan hati Allah kepada semua orang. Tetapi juga terselip cerita tentang manusia yang iri hati kepada sesamanya. Allah menunjukkan kemurahan hatinya melalui perumpamaan dengan memberi upah sedinar sehari kepada para pekerja sesuai kesepakatan. Tetapi orang-orang yang masuk paling pagi iri hati atas kemurahan hati Tuhan itu.
mereka menerima upahnya dengan bersungut-sungut. Bacaan Injil hari ini menjelaskan kepada kita bahwa rezeki itu berasal dari Allah, dan Allah memberikan kepada kita karena Allah murah hati. Tugas kita adalah menerima pemberian Allah itu dengan bersyukur, sukacita. Apa yang diceritakan dalam bacaan Injil menggambarkan juga sikap dari sebagian manusia yang menerima rezeki dari Allah tidak dengan sukacita. Dikisahkan tadi bahwa para pekerja yang masuk lebih pagi atau lebih awal menerima upah mereka dengan bersungut-sungut dan protes. Kadang kita juga ketika menerima sesuatu, kita menerimanya dengan bersungut-sungut dan protes karena apa yang kita terima mungkin belum sesuai dengan harapan kita, atau mungkin jumlahnya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap bersungut-sungut akan mencelakakan diri kita sendiri, karena ini adalah gambaran iri hati yang justru akan memberi peluang pada seseorang untuk jatuh pada dosa lainnya. Misalnya Kain bersungut-sungut dan iri hati kepada Habel, lalu kemudian dia membunuh Habel. Oleh karena itu, sebagai pengikut Tuhan, kita diharapkan untuk memiliki sikap bersyukur atas pemberian Allah. Allah itu murah hati, Dia memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan biasanya yang lebih tahu tentang kebutuhan kita adalah Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam situasi apapun kita harus tetap bersyukur karena Allah memperhatikan kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ada dalam hidup kita, memberkati kita. Semoga apa yang kita dengarkan bersama pada hari ini meningkatkan kualitas iman kita dan semakin mengerti cara kerja Allah yang sebenarnya memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bersyukurlah bahwa Anda memiliki kesehatan yang baik, keluarga yang baik, rumah tangga yang harmonis, dan juga rezeki yang berkecukupan untuk kehidupan sehari-hari. Allah tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Allah justru memberkati kita, maka bersyukurlah karena Allah selalu hadir dalam hidup kita. Selamat berkarya untuk Anda, Tuhan memberkati kita semua.